Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih dalam pembahasan 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Dan selalu saya jelaskan buat setiap saudara, mempelajari kitab Wahyu bukan supaya kita tahu kapan Yesus datang. Karena ada saja orang yang mau berspekulasi dan selalu pengen tahu kapan Yesus akan datang. Buat kita nggak penting tanggal, bulan, tahun kapan Yesus datang. Yang penting kapanpun Yesus datang saya sudah siap. Sama-sama bilang sama saya, kapanpun Yesus datang saya sudah siap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-27. Berarti kalau kita pelajari sungguh-sungguh tinggal 5 minggu ke depan. Jadi sebelum tahun ini berakhir kita selesai pembahasan 33 dasar pengajaran penting kitab Wahyu. Dan hari ini kita sedang membahas tentang serangan terakhir sang naga. Berkali-kali saya bilang, kita orang Kristen sebaiknya, atau kita orang Kristen, buat saya, sudahlah saya nggak mau mewakili umat Kristen. Buat saya, jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang di gereja, saya tidak pernah merekomendasikan untuk di baju saudara, di pakaian saudara, di ornamen di rumah saudara ada gambar naga. Bukan karena emang naga salah apa sih sama Gilbert, bukan itu. Tapi persoalannya naga itu menurut Alkitab adalah lambang setan. Naga adalah lambang setan. Mungkin selama menatap saya dan berkata, tapi kan naga bukan setan. Lepas dari apapun, tapi naga adalah lambang setan. Kalau saudara sudah beriman pada Kristus, kita tidak mau lagi memakai lambang-lambang yang berhubungan dengan yang memusuhi Kristus. Kenapa kita pakai kalung salib? Sebagai lambang dia sudah tebus dosa kita. Amin. Iya kan? Sebagian ada yang pakai bintang Daud misalnya. Oh dia ke Yahudi-Yahudian. Bukan. Orang Amerika menyebut itu Star of David. Tapi orang Yahudi menyebut itu sebagai Magen David. Magen artinya perisai. Jadi kalau ada orang pakai kalung salib bintang Daud, bukan berarti dia support Zionis, dia support Israel. Bukan. Kita percaya Tuhan adalah perisai kita. Amin. Lalu sebagian orang Kristen ada yang pakai menorah misalnya. 7 kaki dian. Oh itu Yahudi itu. No. Karena kita percaya Kristus adalah terang dunia. Dia menerangi setiap jalan kita. Jadi lambang-lambang kita, lambang yang menyatakan kasih Tuhan. Sebagian ada yang misalnya pakai lambang hati. Bukan dia genit. Pokoknya semua orang gue cintai. Bukan. Tapi karena dia sadar Yesus telah mengasihinya terlebih dahulu. Sebagian ada yang jangkar. Karena Kristus adalah jangkar kehidupan kita. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya nggak bilang orang Kristen cuma boleh ada salib. No. Yang penting lambang yang baik. Sebagian ada yang pakai lambang anggur misalnya. Lambang hidup Kristen harus berbuah. Amin. Ya kan? Kalau kita punya lambang, kita mau punya lambang yang baik. Sama seperti engkau sudah menikah. Nggak mungkin kau simpan foto mantan misalnya. Lalu saudara bilang sama istri saudara, nggak apa-apa saya udah nggak ada kontak lagi. Cuman seneng aja gitu ngeliat mantan. Ibu bisa terima, Bu, lihat sampai diam begini ibu-ibu. Kayak emosi gitu. Iya kan? Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, meskipun hanya lambang, tapi lambang juga harus benar. Setuju saudara? Jadi apapun alasannya, kita tidak akan pakai baju-baju yang berlambang naga atau rumah ornamen-ornamen tertentu naga, saudara-saudara. Walaupun mungkin kata orang, oh sio naga.
Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab saya bercerita. Mana yang kita mau lebih percaya? Pandangan nenek moyang sio-sio atau pandangan Alkitab? Saya percaya Alkitab di atas segala-galanya, katakan amin. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Wahyu 12 ayat 13 sampai 18 di bawah judul perikop. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Perempuan adalah dalam Alkitab gambaran dari gereja. Yang melahirkan anak laki-laki itu gambaran kita umat Tuhan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Nanti saya jelaskan apa artinya kedua sayap burung nasar itu. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Supaya dihanyutkan sungai itu. Ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya. Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu pada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sekali lagi saya jelaskan. Apapun yang dijelaskan di sini tidak ada hubungan dengan harafiah. Karena kitab Wahyu banyak berbicara tentang simbol. Dan kalau saudara ikuti dari pembahasan pertama sampai pembahasan ke-27 ini. Mempelajari kitab Wahyu tidak semudah kita membaca Amsal atau Mazmur. Saya adalah gembala yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Gereja lain kalau bahas ini bubar jemaatnya. Karena ini gak gampang memahaminya. Tapi saya senang saudara di gereja juga mau belajar. Amin. Sehingga kita gak gampang digoyahkan, disesatkan oleh banyak ajaran-ajaran yang ada. Tetapi mempelajari perikop ini persis seperti apa yang Alkitab katakan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Ini gambaran dari Alkitab sedang berkata. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Karena orang yang setengah-setengah di akhir zaman habis saudara-saudara oleh permainan sang naga itu. Tetapi Alkitab berkata di ayat yang ke-17 tadi. Maka marahlah naga kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Yang mana? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Makanya Alkitab bilang. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Betul ada serangan. Tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Klik. Aha. Kalau saudara memandang saya. Dan bertanya where we at. Kemarin sudah saya jelaskan tentang sangkakala yang ke-7. Lalu hari ini secara global kalau kita melihat akhir zaman. Hari-hari ini peperangan rohani di akhir zaman. Memasuki era Wahyu 12 ayat 13 sampai 18. Kalau saudara bertanya sama saya. Apa maksud pendeta? Maka jawaban saya. Hari-hari ini setan sedang sangat marah dengan gereja Tuhan. Gak usah takut gitulah. Saya percaya kalau ada dokter di neraka. Lalu periksa tekanan darah Lucifer pasti tinggi sekali. Lagi bludruk dia. Mungkin sudah menantap saya dan bilang, gembala gua aneh-aneh ya. Setan lah diperiksa tekanan darahnya.
Karena Alkitab itu asik. Saya udah berasa sih gak ada yang bilang amin. Saya percaya Alkitab itu asik. Makin kita pelajari Alkitab, hidup kita makin santai. Karena Alkitab menjelaskan segala sesuatunya. Alkitab menjelaskan keadaannya. Alkitab menjelaskan sikap kita. Dan Alkitab menjelaskan janji-janji yang akan disediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi satu sisi dijelaskan posisinya. Naga itu sedang sangat marah. Tapi juga dijelaskan bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Keturunan dari perempuan itu. Tapi juga dijanjikan apa yang telah Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Klik. Nah. Klik. Bahasa saya bilang, setan sedang sangat panik. Apa saudara? Setan sedang sangat panik. Bilang sama sebelah saudara, lu bukan setan kan? Santai aja. Lalu saudara tanya sama saya, kenapa setan panik? Klik. Yang pertama, karena lawatan Tuhan serta hujan pertobatan sedang melanda dunia ini. Siapa yang setuju sama saya? Hari-hari ini akan ada banyak orang bertobat bukan karena dikhotbahin. Ada banyak orang bertobat dengar puji-pujian. Ada banyak orang bertobat lihat hidup saudara. Ada banyak orang bertobat karena kesaksian-kesaksian dari orang. Karena itu kenapa saya tekankan. Bahwa setiap kita selalu berdoa bukan hanya Tuhan berkati saya. Tapi Tuhan pakai saya jadi berkat. Karena tidak akan pernah ada baik sebelumnya maupun sesudahnya gelombang pertobatan seperti hari-hari ini. Mungkin kalau sudah kritis sudah menatap saya dan bilang Gilbert ini gak ada pendirian. Kadang-kala dia bilang ada gelombang murtad. Kadang-kala dia bilang ada gelombang pertobatan. Jawaban saya kedua-duanya sedang terjadi. Orang Kristen yang mau main-main memang lagi disikat dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi sementara orang-orang di luar Kristus. Ingat loh. Tidak semua orang tidak menjadi murid Kristus karena menolak Kristus. Tapi ada banyak orang tidak menjadi murid Kristus hanya karena dari lahir. Dia tidak pernah mendengar Kristus. Sampai sini sudah ngerti gak mau saya? Jadi jangan salah pikir kalau dia bukan murid Kristus, dia pasti menolak Kristus. Setuju? Dan belum tentu orang murid Kristus karena dia menerima Kristus. Jelas gak sampai di sini? Jelas atau enggak gitu jawab kenapa? Saya ulangin ya. Tidak semua orang yang hari ini kita pikir murid Kristus karena menerima Kristus. Setuju? Hanya karena dia lahir sebagai orang Kristen, lingkungannya Kristen. Tapi sebetulnya hatinya menolak. Masa saya mesti ngalah, masa saya mesti ngampunin, masa saya hidup suci, masa si Yesus sudah menebus dosa manusia, gak mungkin lah. Padahal dia orang Kristen. Tapi tidak pernah menerima Kristus. Itu yang Alkitab bilang, orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian di akhir zaman akan dibujuk sampai murtad. Tapi sebaliknya ada banyak orang yang bukan Kristen. Tapi tidak pernah menolak Kristus, tapi hanya tidak pernah mendengar tentang Kristus. Tapi di akhir zaman ini waktu dia lihat anak Tuhan hidupnya luar biasa. Waktu dia mendengar puji-pujian. Waktu dia melihat hidup orang Kristen bawa damai. Sesuatu terjadi dalam hidupnya. Ini yang saya bilang hujan pertobatan dan gelombang keselamatan akan Tuhan nyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Amos pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini.
Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah gelombangnya, manusia sedang lelah. Manusia sedang membutuhkan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, tetapi anak-anak Tuhan harus memancarkannya. Klik. Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-sorai dan bersuka cita karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Hujan awal bahasa Ibraninya Hayoreh. Hujan akhir bahasa Ibraninya Malkosh. Hujan awal selalu dimulai di zaman pondok daun atau Sukot. Setiap Sukot di Israel harus pasti hujan. Itu namanya Hayoreh. Lalu setiap Pesach, yaitu setiap musim Paskah, mereka merayakan Paskah 7 hari. Mereka merayakan Sukot juga 7 hari. Dan setiap mereka merayakan Pesach, pasti akan ada Malkosh atau hujan akhir. Jadi Alkitab sedang mau bilang, inilah masa itu. Karena itu hidup Kristen harus bersorak-sorai. Hidup Kristen harus bersuka cita. Karena justru sukacita orang benar akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau saudara ngerti betul. Sama-sama bilang sukacita saya akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Kalau apa-apa saudara stres, apa-apa saudara tertekan, apa-apa saudara panik. Dunia akan bilang ya anak Tuhan aja stres, untung gua gak Kristen. Tapi kalau saudara dalam segala keadaan bersyukur kepada Tuhan, hidup saudara penuh keceriaan, penuh damai. Orang melihat saudara punya sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Yesus bilang damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Karena itu jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center hari ini waktu kau terima perjamuan suci. Pastikan setiap saudara menyadari Yesus sudah menyelesaikan semuanya buat saya. Saya tinggal jalani segalanya dengan sukacita karena Tuhan itu baik buat saya. Amin. Ayat 4. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belang pindahan, belang pelompat, belang pelahap, belang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Kenapa ada tentara yang besar? Karena naga sedang marah dan mau menyerang. Tapi Tuhan sedang membela orang-orang benar menjadi kesaksian yang hidup. Tempat pengirikan. Apa itu tempat pengirikan? Saya dapat menerjemahkan tempat pengirikan adalah gereja. Di mana kita dibersihkan, di mana kita dipersiapkan. Dan Alkitab bilang tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Artinya Tuhan sedang melawat lebih banyak orang percaya Tuhan. Karena tidak ada orang bisa bertobat karena kesaksian kita. Orang hanya bisa bertobat lewat kuasa Tuhan yang dahsyat. Kesaksian kita hanya Allah. Sehingga kalau ada orang yang bertobat, kita gak bisa merasa berjasa dan bilang, karena kesaksian gua, karena khotbah gua, karena pelayanan gua. No. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali oleh kuasa Roh Kudus. Tugas kita hanya menjadi saksi. Sama-sama bilang tugas saya menjadi saksi. Tugas saya membawa terang. Tugas saya menghadirkan damai dan sukacita. Yesus yang bekerja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Karena pasukan yang besar menjaga kita. Ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku
tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi kenapa iblis marah? Karena lawatan Tuhan yang luar biasa dan ada hujan pertobatan yang luar biasa. Orang-orang benar dibela oleh Tuhan. Orang-orang benar akan penuh dengan sukacita. Orang-orang benar akan menyatakan kemuliaan Allah. Yang setuju katakan yeah. Yang kedua, klik. Mengapa setan sedang sangat panik? Naga itu marah. Karena waktu penghukumannya segera tiba. Selalu saya bilang, the devil knows his time is up. Setan tahu bahwa waktunya segera akan habis. Sehingga sekarang bahasa saya selalu bilang, setan sedang mengadakan serangan gila-gilaan. Apa saudara? Serangan gila-gilaan. Coba lihat ayat ini. Kalau saudara tanya dasarnya apa? Lihat Matius 25 ayat 33. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Klik. Matius 25 ayat 41. Dan dia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya. Kambing-kambing itu. Enyala dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis gak selama-lamanya ada. Ada orang-orang tertentu yang membangun framing. Yesus ada dalam dunia dirancangkan oleh Allah untuk mati dan menebus dosa manusia. Di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Jadi bangun framing bahwa Yesus mati itulah kehendak Allah. Dan karena Yesus mati merupakan rancangan Allah, berarti iblis berjasa untuk kematian Yesus. Nah, saya bingung. Otak seperti apa yang ada dalam kepalanya itu? Otak yang udah bercampur sampah busuk, saudara-saudara. Iblis tidak pernah membantu rancangan Allah. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus menggantikan posisi kita. Sama-sama bilang Yesus menggantikan posisi saya. Tugas iblis memang menghancurkan. Tugas iblis memang membinasakan. Tetapi Kristus ditempatkan Allah untuk menggantikan posisi kita. Supaya kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan waktunya sudah sangat singkat. Iblis akan menerima hukumannya. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika kekacauan besar sedang melanda, anak Tuhan berangkat dalam kemuliaan di hadapan hadiratnya. Amin. Klik. Selanjutnya yang ketiga. Mengapa setan sedang sangat marah sang naga itu? Karena setan sedang sangat panik. Mau makin banyaknya orang lelah akan dosa serta kesenangan dunia. Saudara perhatikan enggak? Dosa itu eskalasinya pasti meningkat. Dosa itu eskalasinya pasti meningkat. Orang yang merokok sehari 5 batang, pasti lama-lama 1 bungkus. Karena eskalasi dosa selalu meningkat. Orang yang biasanya ganggu cewek gitu. Mulanya ganggu, lama-lama nyewa.
orang yang senang diperhatikan cowok gitu. Lama-lama nyari. Orang yang mulai minum obat tidur setengah tablet. Lama-lama lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Karena iblis itu licik. Asal dia lihat ada lubang kecil, dia masuk dan dia mulai memperbesar ikatan dosa kita. Orang-orang yang pacaran tadinya raba-raba, lama-lama remes-remes. Kau pikir labubu kah? Jadi eskalasi dosa selalu semakin meningkat. Dan sampai titik tertentu orang lelah dengan dosa. Dan zaman ini kau sudah pelajari. Kenapa orang narkoba makin gila? Kenapa orang LGBT makin gila? Kenapa pelecehan seksual makin gila? Karena orang udah lelah gitu. Dan panggilan Kristus makin berkuasa. Mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu, katakan amin. Klik. Jadi pertanyaan kita. Apa serangan terakhir setan buat gerejanya di akhir zaman? 1. Menciptakan perpecahan, saling bersaing, saling menyerang dan saling berkompetisi. Karena iblis ngerti betul. The answer of a tired world today. Jawaban untuk dunia yang capek, lelah hari-hari ini adalah church. Adalah gereja Tuhan. Amin. Maka selalu saya bilang the church must be the happiest place on earth. Gereja harus menjadi tempat yang paling menyenangkan di seluruh dunia. Susah ya kayaknya bilang amin ya. Stres juga rupanya saudara ini. Karena saya percaya. Di gereja kita ketemu Tuhan. Seperti minggu ini kita terima tubuh dan darah Kristus. Kita masuk dalam pesta perjamuan suci kita. Penyakit kita disembuhkan, beban kita diangkat, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi satu-satunya cara yang mau iblis buat supaya orang enek terhadap gereja. Orang apatis terhadap gereja, dibuatlah gereja saling menyerang. Makanya selalu saya bilang, kalau hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain, gereja satu menyerang gereja lain. Sesama pelayan Tuhan saling menjatuhkan. Saya hanya ucapkan selamat. Anda masuk dalam jebakan iblis. Karena gereja dipersiapkan untuk bersatu. Kalau saya jadi saudara pasti saya bilang amin. Gereja dipersiapkan Tuhan untuk menjadi satu. Gereja dipersiapkan Tuhan untuk bergandengan tangan. Memang gereja tidak dijadikan seragam oleh Tuhan. Tapi gereja dijadikan alat Tuhan bagi kerajaannya. Katakan amin. Klik. Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. The end of the day. Kenapa gereja saling menyerang? Masing-masing mau menunjukkan superioritasnya. Who are the best? Oh gereja kami, gereja yang ruang maha suci. Oh gereja kami, gereja yang diurapi oleh Roh Kudus. Gereja-gereja lain dingin, gereja-gereja lain hanya halaman. Iblis pakai kesombongan rohani untuk kompetisi yang tidak sehat. Saya percaya di akhir zaman gereja harus semakin bersatu. Klik. Serangan terakhir setan buat gerejanya di akhir zaman. Serangan ajaran sesat. Kalau gereja nggak bisa dipecahkan, maka gereja disusupi ajaran sesat. Klik.
2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Klik. Yang ketiga, jadi ingat ya. 1, menciptakan perpecahan. Supaya orang luar enek sama gereja. Yang kedua, memasuki ajaran sesat. Supaya orang dalam gereja akhirnya murtad keluar. Aduh, bingung ajaran Kristen sekarang. Karena nggak kembali kepada Alkitab. Tapi sibuk dengan hawa nafsu daging yang meninggikan diri. 3, gerakan antikristus yang menyerang, menghancurkan atau menghambat kegerakan roh. Klik. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu. Itu adalah apa? Si penyesat dan antikristus. Oke, dia percaya Yesus sebagai nabi kata Alkitab. Antikristus itu. Tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Dia tidak percaya Yesus itu the Messiah, Son of the Living God. Dan antikristus sedang mengadakan penyerangan habis-habisan pada gereja Tuhan. Kenapa Tuhan gak stop? Itu yang memurnikan gereja Tuhan. Makin diserang, gereja makin dewasa. Makin diserang, gereja makin kuat. Makin diserang, gereja makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya. Perpecahan bisa diatasi, ajaran sesat bisa diluruskan, gerakan antikristus gereja makin bertumbuh. Langkah akhir dari terakhirnya iblis, mengadakan penganiayaan. Klik. Matius 24 ayat 9-12. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, pengkhianatan, kemunafikan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tujuan semuanya agar orang percaya kecewa, takut dan tidak tertarik untuk melayani. Apa saudara? 1, kecewa. 2 apa? Takut. Dan yang ketiga apa? Tidak tertarik untuk yang setuju sama saya bilang Alkitab itu hebat. Betul nggak di akhir zaman ini? Orang-orang pelayanan banyak yang mulai kecewa. Banyak yang mulai takut gitu. Khawatir gitu. Dan tidak lagi tertarik untuk melayani. Dan kalau 3 ini sedang melanda saudara. Hari ini kita dapat jawaban. Itu permainan setan. Artinya yang pertama, kita harus selalu bersyukur. Sama-sama bilang saya harus selalu bersyukur. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya harus selalu bangga melayani. Dan yang ketiga, saya harus percaya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Saya simpulkan ini. Perempuan itu akan diberikan sayap burung nasar. Orang benar akan terbang dengan sayap burung nasar. Apa artinya? Klik. 1. Kita menerima perlindungan. Sama-sama bilang saya dilindungi oleh Tuhan. Karena sayap pertama-tama dipakai untuk melindungi. Memberi kehangatan buat bayi-bayi burung tersebut. Ketika burung-burung bayi ini belum bisa terbang, maka induknya akan melindunginya. Amin. Tetapi ketika
Raja Wali sudah mulai bisa terbang. Bukan berarti dia tidak menghadapi musuh. Tetapi dia akan terbang lebih tinggi sebagai perlindungannya. Sejarah bilang begini. Burung gagak adalah burung yang paling sering menyerang Raja Wali. Ketika Raja Wali lagi terbang, karena Raja Wali kalau terbang dia tidak kepak-kepak sayapnya gitu. Emprit yang biasanya begitu. Apa saudara? Emprit. Jadi kalau saudara tuh nolong orang terus berisik, itu emprit. Raja Wali kalau terbang nggak bunyi. Emprit diem bunyi, terbang bunyi. Coba emprit kok diem. Berisik banget. Kalau saudara piara burung Raja Wali, nggak pernah bunyi dia. Tapi kalau emprit, astaga. Kayak sudah punya 100 burung, padahal cuma punya 2. Terus kalau dia terbang, Raja Wali nggak diam aja. Karena dia ikut arah angin. Gagak akan naik ke atasnya. Dan akan coba mematok sesuatu. Kali-kali mendapatkan sesuatu. Dan Raja Wali tidak akan pernah melawan. Raja Wali diam aja. Dia terbang lebih tinggi, dia terbang lebih tinggi, dia terbang lebih tinggi, dia terbang lebih tinggi. Sampai ketinggian tertentu. Gagak kehabisan oksigen. Dan jatuh sendiri. Begitulah anak Tuhan. Kita nggak pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Saya perlindungan Tuhan bawa kita lebih tinggi. Dan kemuliaan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Sejak katakan amin. Yang kedua. Orang benar terbang dengan sayap burung nasar. Mendapat kekuatan. Karena buat emprit. Terbang itu melelahkan. Tapi buat Raja Wali. Terbang itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau burung Raja Wali mau pindah benua. Karena Raja Wali satu-satunya burung yang bisa ada di benua lain. Kalau dia mau pindah benua melampaui samudra. Dia hanya menunggu badai. Dan waktu badai datang. Dia buka sayapnya. Dan sayapnya yang kuat itu dihantam oleh badai. Akan membuat dia ada di tempat yang dia inginkan dia berada. Anak Tuhan tidak perlu gentar menghadapi badai. Badai akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Orang benar terbang dengan sayap burung nasar. Dia menerima perlindungan. Dia mendapat kekuatan. Dia meraih kebebasan. Dan yang keempat, yang terakhir ini. Dia dapat melihat segalanya dari angle yang berbeda. Karena orang yang terbang. Itu gambaran. Dia tidak terbelenggu dengan apapun. Tapi yang menarik. Dari ketinggian kita bisa melihat angle yang berbeda. Setuju saudara? Makanya orang sekarang. Kalau videoin sesuatu. Senangnya pakai drone. Pertanyaan saya. Kamera saudara sama drone. Biasanya bagusnya yang mana saudara? Kenapa drone? Angle-nya berbeda. Dari tempat yang tinggi. Sampah tidak lagi terlihat. Dari angle yang tertinggi. Semuanya dapat kelihatan luar biasa. Sebagai hamba Allah saya mau bilang. Kalau saudara itu ribet. Apa-apa dipersoalkan. Apa-apa dipersoalkan. Karena angle saudara itu rendah. Angle saudara melihat kesalahan istri. Kekurangan suami. Masalah rumah tangga. Masalah kehidupan. Tapi ketika saudara lihat angle yang berbeda. Aku tahu Tuhanku hidup. Aku tahu rencana Allah indah. Apa yang tidak pernah aku pikirkan.
Tuhan sediakan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah.